Selamat datang kembali di Live Story ID. Terima kasih sudah setia menonton cerita-cerita viral penuh makna di channel ini. Komen di bawah, kalian dari daerah mana? Kami selalu senang tahu penonton dari seluruh Nusantara bahkan luar negeri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita terbaru. Sekarang, mari kita mulai kisah inspiratif hari ini. Pernahkah kita berpikir bahwa di balik tumpukan pekerjaan dan dinginnya suasana kantor, ada hati yang rapuh, yang seringkali tak terlihat? Inilah kisah tentang seorang bos cantik, tegas, dan disegani. Namun ketika sakit menimpa, semua orang memilih menutup mata. Tidak ada satupun rekan kerja yang peduli, seolah kehadirannya hanya sebatas perintah dan tanda tangan. Tapi, dalam kesepian itu, justru sebuah keputusan kecil dari seseorang yang sederhana mengubah segalanya. Keputusan yang awalnya hanya lahir dari rasa kemanusiaan, ternyata menjadi awal perjalanan panjang yang mengguncang hati, merobohkan ego, sekaligus membangun cinta yang tak pernah disangka. Inilah cerita saat bos cantik jatuh sakit, satu kantor tak peduli, keputusanku mengubah hidupku. Pagi itu, kantor berjalan seperti mesin yang hafal setiap ritme. Printer berdetak, keyboard berderet bunyi, dan langkah sepatu mengisi lorong marmer. Di tengah hiruk itu, Maya, bos kami yang selalu rapi dan tenang, menghadapi rapat besar dengan senyum yang membuat semua orang percaya. Farhan, kepala tim kreatif, memperhatikan setiap gerak Maya sejak lama. Bukan sekadar kekaguman biasa, ada ketulusan yang menyelinap dalam cara ia memegang pena, dalam cara ia menenangkan tim ketika ide-ide berantakan. Bagi Farhan, Maya lebih dari atasan. Ia adalah jangkar. Presentasi dimulai. Slide demi slide bergulir. Maya berbicara dengan ketegasan yang elegan, memimpin diskusi dengan akal sehat dan empati. Mata semua orang tertuju padanya. Namun mendadak, tubuh Maya goyah. Suaranya terputus, matanya melotot sejenak, lalu ia terjatuh dari kursinya. Ruangan berubah hening seperti setelah petir. Ada yang berteriak, beberapa melangkah maju, tetapi banyak pula yang terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Farhan, yang duduk paling dekat, melompat ke samping dan menopang kepala Maya. Ia merasakan napasnya yang tidak teratur, merasakan denyut yang tak stabil. "Jangan, Bu, jangan pergi," bisik Farhan, suaranya bergetar namun penuh tekad. Petugas medis segera dipanggil. Dalam hitungan menit, Maya dibawa dengan tandu keluar dari ruang rapat menuju ambulans. Layar presentasi masih menyala, kertas berserakan, dan kursi Maya tetap kosong, seolah menunggu kembali pemiliknya. Di koridor rumah sakit, lampu neon memantulkan wajah-wajah cemas. Farhan berdiri di luar pintu UGD, kedua tangannya terkepal, mencoba menghentikan gemetar. Ruang menutup rapat, dan ia hanya bisa menunggu. Dalam keheningan itu ia menarik napas panjang dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meninggalkan Maya, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, suasana kantor berubah. Grup chat sibuk dengan spekulasi, dari kata lelah hingga rumor yang menyakitkan. Beberapa rekan mengirim bunga, banyak yang memilih sibuk seperti biasa. Kursi Maya tetap kosong, menyisakan cangkir kopi setengah habis dan sticky note bertuliskan pesan kecil, tetap percaya pada proses. Farhan lebih memilih hadir di rumah sakit. Ia membawa buku catatan kecil, teh hangat, dan cerita-cerita ringan untuk menenangkan Maya saat sadar. Ketika itu, ia duduk di bangku besi dengan mata yang lelah namun mata hati yang tak lelah berharap. Ia memandang pintu UGD, lalu menunduk dan menggumam, "Kita hadapi ini bersama." Malam itu, di bawah lampu rumah sakit yang redup, Farhan menahan diri tak menangis. Ia tahu perjalanan ini baru permulaan. Di hatinya tumbuh tekad sederhana namun kuat, tetap di sisi ketika semua memilih berpaling. Di sunyi itu, suara mesin monitor di kejauhan menjadi nyanyian kecil yang mengingatkan akan fragilitas hidup. Farhan menutup mata sejenak, merasakan beban yang tak berkurang, namun juga cahaya harapan yang samar. Janji yang diucapkannya bukan retorika. Ia tahu setiap kata akan diuji. Ia menancapkan tekad itu seperti jangkar baru, untuk Maya, untuk tim, dan untuk dirinya sendiri. Kisah ini baru saja dimulai. Selamanya. Pagi berikutnya, kursi Maya di lantai atas tetap kosong. Cangkir kopinya setengah penuh,
Sticky note kecil terlipat di sudut monitor, tetap percaya pada proses. Kantor berdenyut seperti biasa, tetapi ada jarak yang kini menganga, sebuah rongga yang tak bisa diukur dengan jam kerja. Grup chat internal ramai oleh tebakan. Ada yang menyebut kelelahan, ada yang menduga penyakit lama, ada pula yang memilih diam. Simpati kadang berbentuk emoji, kadang sekadar status. Di lorong, sapaan singkat berubah jadi langkah cepat dan mata yang menghindar. Kepedulian formal lebih banyak daripada kunjungan nyata. Sementara itu, Farhan tidak pernah absen. Ia muncul di rumah sakit dengan tas kecil berisi teh hangat, buku catatan penuh sketsa, dan cerita-cerita yang ia simpan untuk momen-momen sepi. Ia duduk di bangku besi, menunggu dan membaca paragraf demi paragraf dengan suara pelan, agar Maya yang tertidur mendengar kehangatan suara yang pernah menuntunnya pada ide-ide besar. Di kantor, beberapa orang mengirim bunga, selebaran belasungkawa yang tampak indah di meja, tetapi tak punya berat ketika hal yang perlu dilakukan adalah hadir. Beberapa rekan yang dekat dulu kini memilih menjaga jarak, takut terseret pada drama yang mungkin mengganggu karir mereka. Di antara itu, Dita bergula sendiri, rasa bersalah karena tidak datang lebih awal, dan keberanian yang baru tumbuh untuk hadir. Malam hari, Farhan membaca puisi kecil dari buku yang dibawanya. Kata-kata itu tidak mengobati, tetapi memberi ritme. Tiap napas Maya di ruang perawatan menjadi alasan untuk tetap bertahan. Ketika Maya tiba-tiba membuka matanya dan menggumamkan nama Farhan, dunia Farhan berhenti sejenak. Segala lelah dan bisik kantor menguap diliputi rasa aman yang sederhana. Episode ini bukan tentang siapa salah dan siapa benar. Ia tentang pilihan. Memilih kehadiran ketika yang lain memilih omongan, memilih tangan yang menggenggam ketika kursi empuk tetap kosong. Di akhir hari, Dita datang ke rumah sakit. Ia berdiri di pintu, ragu, lalu melangkah masuk. Farhan menoleh dan tersenyum lelah. Mungkin ini tanda pertama bahwa ruang hati bisa kembali dibuka, pelan namun nyata. Di ruang konsultasi yang dingin, kata-kata dokter datang seperti batu berat yang dilempar ke danau tenang, perawatan jangka panjang, komplikasi, probabilitas. Bahasa medis meredam suasana. Angka dan kemungkinan menutup ruang bagi jawaban pasti. Maya menatap plafon putih, menimbang arti tiap istilah yang baru saja menimpa hidupnya. Farhan mendengarkan dengan telinga yang sesak. Ia mencoba memahami peta perawatan, siklus rawat, jadwal kemoterapi, namun setiap istilah terasa seperti kabut. Di wajah Maya, ada garis ketakutan yang bukan soal mati, melainkan soal menjadi beban, kepada tim yang ia pimpin, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang selama ini bergantung padanya. Ia meraih tangan Maya, menempelkan kepalanya ke telapak kecil itu, dan berkata sederhana, "Kita hadapi ini hari per hari." Janji itu bukan klaim heroik, hanya niat teguh yang menempel pada praktik sehari-hari. Bangun pagi, berangkat rumah sakit, memegang tangan, mengatur obat. Kembali ke kantor, kabar diagnosis memicu reaksi beragam. HR mengirim email kebijakan cuti, manajemen membincangkan risiko operasional, beberapa rekam jejak suara bekerja keras merencanakan transisi. Bagi sebagian orang, ini soal fungsi. Bagi Farhan ini soal martabat manusia. Ia memilih tidak pasif, menghubungi klien lama yang mengenal nilai perusahaan, mengingatkan mereka pada komitmen yang pernah terjalin bukan karena kontrak melainkan karena kepercayaan. Maya, di kamarnya, menulis sedikit untuk tim, bukan permintaan belas kasih, tetapi pengingat akan nilai manusia di balik grafik. Kata-kata itu sederhana, nyaris berbisik, jaga satu sama lain. Farhan mencetaknya dan membawanya ke HR, bukan untuk menuntut, melainkan untuk menanamkan hati di antara prosedur. Malamnya, Farhan berdiri di lorong rumah sakit. Di kepalanya muncul pilihan yang belum pernah ia sangka. Apakah ia harus pilih karir atau memilih manusia? Suara hati menguat. Ia tidak hanya akan menunggu, ia akan bertindak, dengan cara sederhana dan konsisten. Diagnosis itu bukan akhir. Itu panggilan untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar berdiri ketika badai melanda. Di balik pintu rapat yang tertutup, opsi dingin disusun. Delegasi permanen, efisiensi biaya, evaluasi peran. Kata-kata itu seperti pisau halus yang memotong nilai kemanusiaan jadi potongan administratif. Andri menatap rapat dengan mata yang menghitung untung, peluang gemerlap untuk naik pangkat tergambar jelas. Rekan lain, yang sebelumnya tersenyum lebar pada Maya, kini berbisik tentang peluang.
Ada yang takut ikut berkomitmen pada tindakan pro-Maya karena takut terseret ke konflik. Budaya yang menomorduakan manusia muncul dalam riuh kecil. Siapa yang berani berbicara bila yang bersuara berisiko kehilangan kenyamanan? Farhan tidak memilih mengikuti rapat. Ia berdiri di lorong, mengumpulkan beberapa sahabat yang masih punya nurani. Mereka menyusun bukti kecil. Email klien yang berterima kasih atas kepedulian Maya, foto-foto momen ketika ia turun tangan saat krisis. Mereka menyiapkan forum, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi membuka pintu obrolan yang jujur. Di sisi lain, Dita merasakan kegundahan. Ia pernah diselamatkan oleh keputusan sederhana Maya. Kini ia melihat bagaimana budaya perusahaan hampir menyingkirkan wanita yang selama ini jadi jangkar. Dita memilih untuk berbicara, tekadnya rapuh. Namun suaranya mengguncang ruang rapat ketika ia menuntut transparansi dan kemanusiaan. Forum itu membuka pintu yang selama ini tertutup. Banyak yang terkejut mendengar testimoni. Beberapa menunduk karena rasa bersalah, beberapa lain terpancing emosi. Andri, meski tersentak, menjaga senyum yang datar. Namun kini ada argumen yang tak bisa lagi diabaikan. Reputasi dan empati punya nilai nyata terhadap bisnis jangka panjang. Di rumah sakit, Maya menangkap kabar itu. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sakit, tetapi karena melihat ada orang yang akhirnya memilih berdiri. Farhan menatapnya dengan mata penuh arti. Ini bukan soal posisi. Ini soal siapa yang memutuskan untuk menjadi manusia ketika kenyamanan meminta berpaling. Episode ini menutup dengan harap, bukan kemenangan mutlak, melainkan awal pergeseran kecil yang nyata. Keputusan tidak selalu ringan. Farhan memilih mengajukan cuti panjang tanpa gaji. Surat itu seperti pintu yang ia tutup sendiri. Peluang promosi, pitch penting, dan kenyamanan finansial ikut tertinggal di belakangnya. Keluarga bertanya, teman-teman mengernyit, tetapi hatinya sudah berlabuh pada janji yang diucapkan di depan pintu UGD. Rutinitas barunya sederhana namun tak mudah. Menunggu di ruang perawatan, mengatur jadwal dokter, membantu mandi saat tenaga Maya menipis, dan menjadi suara yang menenangkan di malam-malam panjang. Ada hari ketika ia hampir menyerah, ketika tagihan menumpuk, ketika telepon kerja berdering memanggilnya kembali. Tetapi tiap kali melihat Maya tersenyum tipis, ia merasa pilihan itu benar. Di luar, cerita kecil itu menyebar. Seorang magang menulis catatan harian yang bocor ke grup chat. Postingan ringan di media sosial memantik simpati. Tekanan publik mulai menghimpit manajemen. Pelanggan lama mengirim pesan dukungan, dan beberapa investor bertanya soal etika kerja perusahaan. Kesunyian yang tadinya menutupi keputusan dingin kini sirna oleh suara publik. Perlahan, beberapa rekan yang acuh mulai datang. Mereka membawa makanan, dokumen, atau sekadar duduk menahan canggung. Dita menjadi inti lingkaran dukungan itu. Kehadirannya tidak lagi hanya simbol, melainkan aksi. Mereka bersama Farhan mengatur administrasi medis, menggalang dana kecil, dan menjaga agar pengumuman di kantor tidak menyingkirkan martabat Maya. Namun pengorbanan membawa konsekuensi. Farhan melewatkan kesempatan karir yang telah ia rencanakan sejak lama. Ia kehilangan beberapa relasi kerja yang memilih jalan lain. Ada rasa sepi yang tak terlihat oleh publik. Tetapi pengorbanan itu juga menumbuhkan sesuatu yang tak ternilai. Integritas yang mengikat manusia satu sama lain. Di malam yang tenang, Maya menggenggam tangan Farhan dan berkata lirih, "Terima kasih." Kata itu sederhana, namun penuh berdentang. Farhan menatapnya, mata berkaca-kaca, dan menjawab, "Kita jalani bersama." Di sanalah letak makna, bukan soal siapa yang unggul, melainkan siapa yang memilih menjadi sandaran saat dunia menyerah. Kisah yang semula tersembunyi kini merembes ke publik. Bukti kecil, email terima kasih, foto momen, testimoni pegawai, menjadi berkas yang menantang narasi dingin. Tekanan publik meningkat. Dewan direksi mendengarkan, investor bertanya, dan manajemen sadar bahwa reputasi bergantung pada tindakan nyata. Farhan menggunakan momentum itu bukan untuk menghukum, melainkan menegakkan standar. Ia mengorganisir forum terbuka di kantor, ruang di mana staf bisa berbicara jujur. Di forum itu, banyak yang mengakui kesalahan, beberapa menangis, beberapa memberi pengakuan. Dita bicara dari hati, menyebut momen ketika Maya turun melindungi tim. Kata-kata itu menggugah, bukan sekadar dramatis, tetapi membuka jalan bagi perubahan. Manajemen terpaksa bergerak. Komite kesehatan dibentuk,
kebijakan cuti diperbarui, dan alokasi dana darurat dimatangkan. Perubahan tidak tiba dalam sekejap, namun arah baru jelas. Maya menyaksikan semuanya dari tempat perawatan dengan mata berkaca. Ia menangis bukan karena disayang, tetapi karena melihat adanya langkah konkret. Di luar kantor, pelanggan lama memberi dukungan, bukan hanya kata, melainkan keputusan untuk tetap bermitra. Reputasi perusahaan, yang sempat goyah, mulai berangsur pulih karena tindakan yang konsisten. Farhan melihat hasil kecil itu dengan mata penuh makna. Perjuangan bukan hanya tentang satu orang, melainkan tentang membentuk sistem yang menjaga saat orang jatuh. Episode ini menutup sebuah bab penting. Ketika kebenaran dilihat, ia menuntut tanggung jawab. Dan ketika tanggung jawab dijalankan, ia memberi ruang bagi harapan. Di lorong kantor kini ada poster kecil, "Kita jaga satu sama lain." Kata-kata sederhana itu menjadi simbol baru. Pengingat bahwa perubahan dimulai dari hal kecil yang konsisten. Perubahan nyata lahir dari keputusan berulang, bukan satu pengumuman dramatis. Komite yang dibentuk mulai bekerja. Lokakarya empati untuk manajer, konseling bagi pegawai, dan dana darurat untuk perawatan. Kantor berhati, bukan sekadar slogan. Ia menjadi program terukur yang menempatkan manusia di pusat kebijakan. Farhan ditawarkan posisi strategi, pengakuan formal atas perannya. Ia menolak kursi kosong yang berkilau, dan meminta agar posisi itu benar-benar diisi oleh orang yang mau bekerja membangun kesejahteraan. Permintaannya diterima. Ia kini menjadi kepala program kesejahteraan, bukan untuk title, tetapi untuk mewujudkan perubahan yang ia yakini. Maya memberi kontribusi dari jauh. Menulis modul kepemimpinan berbasis empati, memberi rekaman motivasi singkat untuk karyawan, dan sesekali hadir di sesi tim. Kehadirannya menandai bahwa kepemimpinan dapat berubah menjadi lembut namun tegas. Dita, yang dulu ragu, kini menjadi penggerak dalam tim HR, mendorong pelatihan dan budaya yang lebih manusiawi. Perusahaan mengalami rembuk internal. Proses perekrutan diubah, evaluasi kinerja memasukkan aspek kesejahteraan, dan rapat rutin kini diawali check-in personal. Keputusan lama yang menyingkirkan manusia dikaji ulang. Ada resistensi, tentu. Perubahan selalu menuntut adaptasi, tetapi langkah demi langkah, budaya bergeser. Episode ini berakhir pada momen sederhana. Pertemuan karyawan di sore hari, seorang pegawai muda berdiri dan berkata, "Terima kasih sudah membuat kita aman." Tepuk tangan mengalir. Maya menatap layar video call, Farhan tersenyum, dan di antara mereka ada pengertian bahwa luka bisa menjadi akar bagi kebun baru. Saat segala sesuatu perlahan membaik, masa lalu mengetuk pintu. Keluarga Maya datang bukan hanya membawa rasa cinta, tetapi juga luka lama, salah paham yang menahun, kata-kata yang tak pernah diucapkan, dan harapan yang belum selesai. Pertemuan itu menguji Maya dengan cara yang berbeda. Menyembuhkan tubuhnya saja tidak cukup jika jiwa masih berdarah. Rekonsiliasi bukan proses romantis. Ia penuh cukilan emosi, adegan memaafkan yang canggung, air mata yang tercium pahit, pengakuan yang membuat lega sekaligus sakit. Farhan menjadi penyangga. Ia mendengarkan, menafsir, dan tersenyum ketika ada kemajuan kecil. Peranannya bukan menggantikan keluarga, tetapi menjadi tempat aman ketika masalah menghadirkan gelombang. Di sisi lain, sebuah berkas lama ditemukan, dokumen yang mengungkap konflik manajemen masa lalu yang mungkin telah menciptakan kultur dingin. Pengungkapan itu memancing reaksi. Beberapa merasa diserang, beberapa lega karena akar masalah kini jelas. Proses pembersihan pun dimulai. Evaluasi kebijakan, audit internal, dan pembicaraan jujur yang tak lagi bisa ditunda. Maya menulis surat panjang untuk tim, bukan untuk menuntut, tetapi untuk meminta pengertian dan komitmen. Kata-kata itu dibacakan oleh Farhan di sebuah pertemuan kecil. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Surat itu menjadi jembatan antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang diharapkan. Episode ini menutup bab kelam menjadi terang. Rekonsiliasi bukan garis lurus, tetapi perjalanan yang rumit. Dan ketika keluarga bisa duduk di meja yang sama, membicarakan luka tanpa menyalahkan hanya untuk melepaskan, maka ada secercah harapan besar yang lahir dari keberanian menatap masa lalu. Ada pagi-pagi yang terasa seperti kelahiran ulang. Maya menjalani sesi terapi yang menunjukkan hasil. Energi kembali, tawa pelan mulai lucu di kantin, dan tatapan yang dulu hangat kini semakin matang. Kehadirannya dalam rapat pertama pasca rawat tidak gemilang, tetapi penuh makna.
Setiap kata terasa berasal dari pengalaman yang dalam. Perusahaan pun menemukan irama baru. Program kesejahteraan berjalan lancar, lokakarya empati terisi penuh, dan monitoring kesejahteraan menjadi agenda rutin. Klien yang sempat ragu kini kembali karena melihat konsistensi. Budaya berubah bukan hanya dari kebijakan, tetapi dari praktek harian. Check-in singkat sebelum meeting, cuti yang benar-benar dihormati, bantuan medis cepat tersedia. Hubungan Maya dan Farhan berkembang secara halus. Ia bukan drama besar melainkan kehangatan yang tumbuh dari pengertian. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, rencana hari libur, buku yang ingin dibaca, kemungkinan memulai sesuatu bersama. Masa depan tetap tidak pasti, namun harapan yang bertumbuh terasa nyata. Episode ditutup dengan adegan sederhana namun penuh simbol. Hujan rintik saat mereka berjalan pulang dari kantor, mereka tertawa, basah tanpa peduli. Itu bukan soal romantisme yang berlebihan, melainkan tanda bahwa mereka memilih hidup kembali. Satunya hadir untuk satu sama lain, keduanya memilih menatap hari esok dengan mata baru. Waktu mengalir. 1 tahun kemudian, perubahan yang terbit dari luka kini menjadi warisan. Maya kembali memimpin, lebih tenang, lebih mengutamakan manusia di atas angka. Farhan menjadi kepala program kesejahteraan yang ia dorong, bukan demi jabatan, tetapi demi menjamin tidak ada yang merasa sendiri ketika sakit atau jatuh. Mereka mendirikan yayasan kecil untuk bantu pekerja dengan kondisi kronis, memberi bantuan biaya dan pendampingan. Warisan itu bukan selebar pamflet, melainkan jaringan nyata yang menyelamatkan orang ketika mereka paling rentan. Perusahaan menjadi contoh di kelas industri, bukan sempurna, namun konsisten. Acara tahunan menjadi momen reflektif. Maya berdiri di panggung, suaranya hangat. Ia tidak berbicara tentang pencapaian finansial, melainkan tentang keberanian kolektif, tentang bagaimana satu pilihan sederhana, tetap di sisi ketika yang lain berpaling, dapat mengguncang budaya. Ia memandang Farhan, ia tersenyum, dan tepuk tangan memenuhi ruangan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk perubahan yang telah terjadi. Beberapa yang dulu acuh kini menjadi pejuang empati, beberapa memilih hengkang untuk mencari makna lain. Andri memilih mundur, mengambil waktu untuk refleksi, keputusan pahit namun jujur. Perusahaan berubah dari dalam, lebih sadar, lebih manusiawi. Episode terakhir ini menutup kisah bukan dengan akhir mutlak, melainkan sebagai pembuka. Sebuah ajakan agar siapapun yang mendengar cerita ini ingat bahwa prioritas manusia akan melahirkan nilai lain yang tak ternilai. Farhan menyimpan sebuah foto kecil di meja Maya. Foto mereka di bangku rumah sakit, senyum lelah tapi otentik. Di baliknya tertulis, ketika manusia jadi prioritas, segala hal lain mengikuti. Lampu panggung padam. Tapi gema itu tetap hidup. Di hati orang, di meja kerja, di bangku-bangku rumah sakit yang kini tidak lagi sepi.